Selamat malam Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update bersama saya Tini Aufsin, edisi Rabu 19 Januari 2022. Akan kami sajikan informasi untuk Anda yang datang dari berbagai daerah. Disampaikan secara langsung bersama jurnalis kami, inilah live update selengkapnya. Berita pertama datang dari Pontianak. Pangkalan TNI AL Balikpapan menggagalkan pencurian batu bara di daerah Muara Kembang, Samarinda pada Senin 17 Januari malam. Sebanyak 47 anak buah kapal atau ABK dan 8 kapal motor serta 31 ton batu bara curian berhasil diamankan dalam patroli tersebut. Dan Lanal Balikpapan Kolonel Laut Siswa Widodo memimpin langsung unsur yang melaksanakan operasi penyergapan tersebut. Dalam patroli tersebut, mereka tertangkap sedang beraksi memindahkan batu bara dari tongkang ke kapal motor. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan reporter kami dari Tribun Kaltim, Mita Aulia Anggraini. Halo, Mita. Ya, selamat malam, Tini. Baik, Mita, bagaimana kronologi penangkapan pencuri batu bara tersebut? Ya, memang pada Senin malam, Pangkalan TNI AL Balikpapan berhasil menggagalkan pencurian batu bara di daerah Muara Kambang, Samarinda. Sebanyak 47 anak buah kapal ABK dan 8 kapal motor klotok serta 31 ton batu bara curian berhasil diamankan dalam patroli. Dan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut Siswa Widodo juga memimpin langsung unsur TNI yang melaksanakan operasi penyergapan tersebut. Ada 3 speed dari Posal Anggana dan Posmat Muara Pegah yang dikerahkan untuk menyergap pelaku pencurian. Dalam patrolis tersebut juga pencuri tertangkap sedang beraksi memindahkan batu bara dari tongkang ke kapal motor. Sebagai informasi, untuk pelaku pencurian merupakan masyarakat lokal dan sebagian pendatang yang bekerja sebagai cleaning tongkang batu bara yang selesai muat dari vessel dan diproses kembali. Mereka terdesak pemenuhan biaya kebutuhan sehari-hari sehingga karena sudah 2 minggu lebih tidak ada muatan sehingga mereka pun nekat melakukan aksi pencurian itu. Baik, kemudian apa tujuan dari penangkapan itu sendiri, Mita? Ya, kemarin dan Lanal Balikpapan Siswa Widodo juga mengatakan bahwasanya kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari video viral mengenai pencurian batu bara di wilayah perairan Kalimantan Timur. Kegiatan penangkapan ini juga didahului dengan adanya kegiatan patroli intensif secara terus-menerus baik dari pagi hari, siang, kemudian juga malam. Dan untuk salah satunya juga untuk mendukung kebijakan pemerintah, yaitu 25% batu bara untuk lokal, maka Lanal Balikpapan juga lebih intensif melaksanakan patroli. Dan hal ini juga sesuai dengan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut dalam menegakkan hukum serta aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI. Penangkapan juga merupakan salah satu tindak tegas yang diambil Lanal Balikpapan dengan melihat perkembangan situasi nasional terkait kebutuhan terhadap batu bara. Baik, kemudian bagaimana kelanjutan seusai penangkapan berlangsung di sana? Ya, saat ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan, seluruh kapal motor dan kru sudah diamankan di Posal Anggana, tempatnya juga tidak jauh dari lokasi kejadian, juga sesuai prosedur, nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Tentunya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Hukum TNI AL untuk penyidikan, mengingat ukuran 8 kapal juga beragam, mulai dari 4 GT sampai paling besar ada 28 GT sehingga perlu adanya pendalaman terhadap kasus ini. Demikian, Tini. Baik, terima kasih Mita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Menuju informasi selanjutnya, masyarakat di 2 kabupaten Tuban dan Bojonegoro kini tak perlu susah lagi untuk bisa sampai di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, maupun di Desa Samambung, Kecamatan Kanor. Dengan adanya jembatan terusan Tuban Bojonegoro atau DPT atau KARE Bojonegoro Rengel Tuban, kini semakin memudahkan akses masyarakat di 2 wilayah. Jembatan sepanjang 210 meter dengan lebar 7 meter ini menelan anggaran hingga puluhan juta rupiah. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Surya Sudarsono yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Halo Sudarsono. Halo Dini, selamat Baik. malam. Bagaimana kemudian respon masyarakat atas dibangunnya jembatan ini?
Baik, ini masyarakat di dua kabupaten sangat merespon positif terkait adanya jembatan terusan Bojonegoro Tuban (TBT) atau yang familiar disebut jembatan Kare, yang mana adalah kepanjangan dari Kanor yang di Bojonegoro dan rengelnya itu Tuban. Masyarakat menyambut baik adanya jembatan sepanjang 210 meter dengan lebar 7 meter ini, karena dengan adanya jembatan ini, masyarakat bisa dengan mudah untuk sampai di dua lokasi antar kabupaten ini, tanpa harus melakukan penyeberangan kapal tambang seperti sebelum-sebelumnya. Baik, kemudian berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jembatan sepanjang 200 lebih itu? Baik, untuk anggaran yang harus dikucurkan dalam pembangunan jembatan ini, kurang lebih sekitar 88 miliar yang berasal dari APBD Bojonegoro tahun anggaran 2021. Apa kemudian sharing dua kabupaten atau salah satu saja di sana? Salah satu ini. Jadi untuk pengerjaan ini memang pure pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan nanti perawatannya juga akan masuk di Pemkab Bojonegoro. Sementara untuk Pemkab Tuban nantinya akan mengalokasikan anggaran 3,4 M untuk di tahun anggaran 2022 untuk pembangunan infrastruktur jalan penopang di sekitar lokasi. Baik, kemudian bagaimana langkah ke depan penanganan jembatan itu sendiri? Seperti apa nantinya? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk penanganan jembatan nanti akan murni pure masuk tanggung jawab atau kewenangan dari Pemkab Bojonegoro, karena jembatan ini dibangun oleh Pemkab Bojonegoro dengan nilai 88 miliar dari APBD Bojonegoro 2021. Jadi untuk penanganan jembatan nanti menjadi kewenangan Bojonegoro. Begitu, Dini. Baik, terima kasih Sudarsono atas laporannya dan selamat bertugas kembali. MT 24 tahun warga Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu disidang oleh keluarga setelah meruda paksa adik iparnya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Korban pertama kali diruda paksa oleh MT saat mengantarkan pakaian kakak iparnya dan istrinya yang merupakan kakak kandung korban. Peristiwa ruda paksa ini terjadi pertama kali pada Jumat 31 Desember 2021 lalu sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kini aksi bejat pelaku telah ditangani oleh pihak kepolisian. Informasi lengkapnya akan disampaikan reporter Bangka Pos Dedi Marjaya. Halo Dedi. Ya Dini, selamat malam. Baik Dedi, bagaimana kemudian kronologi ruda paksa yang dilakukan oleh pelaku tersebut? Ya, kejadian ini terjadi di Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Saat itu Melati, sebut Melati, mengantarkan pakaian ke tempat kakak kandungnya yang telah menikah tak jauh dari rumah kediaman orang tuanya. Namun pada saat dia datang ke rumah tersebut, yang ada hanya kakak iparnya. Pada saat itulah kakak iparnya berinisial MT memaksa menarik Melati ke dalam kamar dan melakukan ruda paksa sebanyak 1 kali pada saat itu. Pada saat itu Melati mencoba menjerit, namun MT yang lebih dewasa membekap dan membekap mulut Melati sehingga tidak bisa bergerak, sehingga dengan leluasa membuka pakaian Melati dan terjadilah hubungan badan. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian sekitar pada tanggal 15 Januari pada subuh hari MT kembali ingin melakukan aksinya tersebut. Pada subuh dini hari diam-diam dia datang ke dalam rumah melihat melihat Melati sedang menonton televisi di ruang tamu. Seorang diri. Melihat itu, MT kemudian mencoba menarik Melati ke dalam kamar. Namun pada saat aksinya dia lakukan, sempat menggerayangi Melati dan menciumi Melati. Tiba-tiba istri pelaku datang ke rumah orang tua mereka tersebut, sehingga MT terkejut dan berusaha kabur. Namun istri MT sendiri curiga
Namun baik MT maupun korban hanya membungkam dan tidak menceritakan apa yang terjadi. Penasaran keesokan harinya, istri pelaku melaporkan hal tersebut kepada keluarga besar. Kemudian MT dan si korban melati disidang keluarga. Disitulah mereka mengakui telah melakukan hubungan badan. Mendengar hal tersebut, kemudian MT digiring oleh keluarga, diserahkan ke Polsek Belinyu. Demikian, Dini. Baik, kemudian bisa dijelaskan bagaimana kemudian hubungan pelaku dan korban ini seperti apa? Ya, korban sebut saja melati adalah adik ipar atau adik kandung dari istri MT. Dengan demikian mereka masih berhubungan dekat antara pelaku dengan korban. Ya, Dini. Baik, kemudian sejauh ini penanganan oleh kepolisian bagaimana dan pasal apa yang digunakan untuk menjerat pelaku? Jadi, ya, penyidik Polsek Belinyu Polres Bangka telah menetapkan MT sebagai tersangka dengan menjerat MT dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. MT saat ini berada di tahanan Polsek Belinyu Polres Bangka. Demikian, Dini. Baik, terima kasih Dedi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Masih banyak informasi yang kami sajikan untuk Anda. Selesai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subang Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau Terima kasih Anda masih bersama kami di live update bersama saya Tini Alsin. Setelah pencarian yang memakan waktu sekitar 9 jam, tubuh siswa SMP yang tenggelam di bendungan di Kabupaten Mesuji berhasil ditemukan. Korban yang berusia 14 tahun didapati dalam keadaan meninggal dunia. Dalam proses pencarian, tim gabungan menggunakan beberapa cara, mulai dari berenang menyisiri bendungan, bermanuver menggunakan perahu karet hingga menebar pancing. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, M. Rangga Yusuf, yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Halo Rangga. Halo rekan Tini dan Tribuners. Baik, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa tenggelamnya siswa SMP di bendungan di Kabupaten Mesuji ini? Baik rekan Tini dan Tribuners, jadi peristiwanya ini bermula tiga remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini bermain atau berenang di bendungan yang ada di Kabupaten Mesuji, di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Jadi tiga remaja ini melakukan aktivitas berenang di bendungan tersebut. Nah, saat melakukan aktivitas berenang, salah satu temannya ini tidak kuat bernafas ya di saat melakukan berenang dengan kedua temannya. Jadi di situ temannya ini meminta tolong kepada temannya untuk karena dia tenggelam begitu. Akhirnya dua temannya ini berteriak untuk memanggil kepada warga. Di situ warga melihat bocah itu sudah tenggelam begitu rekan Tini dan Tribuners. Baik, kemudian bagaimana proses pencarian sampai akhirnya korban ditemukan? Apa saja yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut? Baik rekan Tini dan Tribuners, jadi proses pencarian ini memang berlangsung selama 9 jam ya, jadi dari pukul 2 siang sampai dengan 11 malam. Jadi tim gabungan ini terdiri dari BPBD, Damkar Tran, Satpol PP, TNI Polri, dan juga dibantu oleh Basarnas Tulang Bawang begitu. Jadi proses awal mulanya itu dilakukan dengan manuver kapal karet untuk menciptakan gelombang. Namun menurut keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Mesuji, melihat kondisi bendungan ini sangat dalam, sekitar 7 meter, jadi proses manuver perahu karet ini gelombangnya tidak sampai ke dasar. Jadi diprediksi tubuh dari remaja itu tidak bisa terangkat begitu. Akhirnya menunjukkan pukul 10 tim gabungan memutuskan untuk berhenti. Nah, ketika itu ada warga sekitar berinisiatif untuk menggunakan cara tradisional atau cara yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar, yaitu dengan menebar pancing ke lokasi tempat remaja itu tenggelam begitu. Jadi proses menebar pancing ini dilakukan oleh penduduk setempat, berlangsung selama setengah jam kurang. Itu
pancing itu tersangkut oleh tubuh korban begitu. Setelah tersangkut baru diangkat dan berhasil dievakuasi korban di Kabupaten Mesuji. Begitu rekan Tini dan Tribuners. Baik, kemudian terkait rawannya lokasi bendungan tersebut, apa yang kemudian dilakukan oleh perangkat desa setempat? Untuk saat ini, karena situasi belum stabil ya, jadi dari kepala desa melarang bagi masyarakat atau para remaja untuk melakukan aktivitas di bendungan tersebut. Jadi dipasang pelang peringatan untuk melarang segala macam aktivitas di bendungan tersebut sampai situasi berjalan normal begitu. Karena memang bendungan ini memang diproyeksikan ke depannya bakal dijadikan tempat wisata begitu rekan Tini dan Tribuners. Baik, terima kasih Rangga atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Pengadilan Negeri Cibinong melakukan penyitaan di Villa Prabu Putragus di wilayah Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Selasa 18 Januari. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan. Penyitaan ini berjalan dengan lancar, dibantu dengan aparatur pemerintah setempat, pihak kepolisian, dan pihak Satpol PP. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Bogor, Rahmat Hidayat. Halo Rahmat. Ya, halo Tini. Rahmat, bisa dijelaskan apa yang menyebabkan kemudian Pengadilan Negeri Cibinong ini melakukan penyitaan? Baik, Tini dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami jelaskan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, tepatnya di Villa Prabu Putragus yang berlokasikan di daerah Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, didasari karena faktor utang piutang pemilik pertama. Atas hal tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong melakukan eksekusi penyitaan aset lahan tanah dan bangunan. Begitu, Tini. Baik, kemudian berapa jumlah aset yang disita oleh Pengadilan Negeri Cibinong itu sendiri? Ya, jumlah aset yang dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Cibinong yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Cibinong Muhammad Irfan Nurdin, beliau mengatakan bahwa seluas 6.336 meter persegi dengan 3 unit rumah besar dan 4 unit rumah kecil. Hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan nomor hasil risalah lelang dengan nomor 228/32/2020. Begitu, Tini. Kemudian setelah dilakukan eksekusi penyitaan, apakah saat ini Pengadilan Negeri Cibinong sudah menyerahkan secara resmi? Ya, Tini. Jadi setelah dilakukan eksekusi penyitaan lahan aset tanah dan bangunan oleh Pengadilan Negeri Cibinong yang dilakukan oleh jurusita Negeri Cibinong tersebut, pada hari itu juga Pengadilan Negeri Cibinong langsung memberikan ataupun serah terima kepada pemilik baru, yaitu atas nama Piljah dari pemilik pertama Dini Eka kepada Piljah. Begitu, Tini. Pantauan proses eksekusi penyitaan ini seperti apa, Rahmat? Ya, pantauan proses eksekusi penyitaan lahan aset tanah dan bangunan di Cisarua yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan informasi yang berhasil didapatkan oleh kami, sempat terjadi adu mulut. Namun, pantauan terakhir oleh kami yang dilakukan di lokasi proses penyitaan tersebut terpantau sangat kondusif. Adapun proses eksekusi penyitaan lahan aset tanah dan bangunan di villa tersebut turut dibantu dengan aparat kepolisian setempat, kemudian aparat Satuan Polisi Pamung Praja dan aparat pemerintah setempat. Proses penyitaan eksekusi lahan dan bangunan tersebut berlangsung cukup singkat dan sangat kondusif. Begitu, Tini. Baik, reporter kami telah melakukan wawancara dengan jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Muhammad Irfan Nurdin dan berikut hasil wawancaranya. Eksekusi ini dijalankan terkait dengan hasil risalah lelang nomor 2288/32/2020 dan sudah dinyatakan sah secara hukum pemilik lahannya sudah berpindah ke atas nama Piljah. Ya, sesuai dengan SKM.
00631 Batu Layang seluas 6.336 meter persegi. Dari total semuanya berapa? 6.336 meter persegi. Berapa unit itu berbentuk apa? Tanah lebih luas dan bangunan? Ya, jadi sesuai dengan penetapan ya, berikut dengan bahan bangunan yang di atasnya, di atas lahan tersebut, termasuk adalah pemilik pemohon. Ada berapa rumah sih yang di ininya yang masuk sitaan tuh? Tiga yang besar, kecil-kecil itu ada 4. Semuanya 7 ya. Berikut yang lainnya apa lagi? Iya, hanya itu aja. Itu aja. Ini proses sampai akhirnya dieksekusi itu berapa lama sih? Dari hari ini lelang ya? Iya, kalau lelangnya itu bukan di kita, jadi itu lewat KPKNL. Iya. Langsung kita hanya menjalankan dari hasil soal lelang aja untuk pengursannya. Di pengadilannya maksudnya sampai berapa lama itu? Sampai Itu akhirnya? dari ini penetapannya dari bulan November 2021. Ditandatangani oleh ketua. Ya, karena kan kita harus rakor dulu, koordinasi. Terkait utang piutang? Iya. Dengan bank itu maksudnya? Berapa dari berapa? Kalau untuk sebesarnya itu karena kita hanya menjalankan pengosongannya saja. Dari siapa ke siapa, Pak? Dari Dewi Ekarini kepada Filja. Eksekusi ini melibatkan personil dari mana aja? Iya, dari aparat kepolisian, polsek setempat, Polres, Babinsa juga ada, Kodim juga ada, polisi militer juga ada. Biasa itu. Pokoknya yang membantu. Selanjutnya setelah eksekusi ini akan gimana? Ya, diserahkan ke ini ketemu penyerahan setelah pengosongan selesai. Ya. Jelas ya, Pak? Oke, Bro. Masih, Pak. Oke. Terima kasih banget, Bro. Ya. Oke ya. Jajaran Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Klaten menindak 165 sepeda motor dalam operasi knalpot racing atau brong. Penindakan knalpot brong ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah terkait kebisingan yang ditimbulkan oleh knalpot tidak standar ini. Tidak hanya ditindak, 165 knalpot brong itu juga dimusnahkan oleh Satlantas Polres Klaten dengan cara potong menggunakan mesin pemotong besi di halaman Mapolres tempat pada Selasa 18 Januari. Dari 165 pemotor yang ditindak, semuanya diberikan sanksi tilang. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Jogja, Al-Murfi Sofyan. Halo Sofyan. Ya, halo rekan Tini. Baik, Sofyan bisa dijelaskan terkait pemusnahan ratusan knalpot brong di Klaten ini seperti apa? Ya, rekan Tini dan Tribuners dimanapun berada, dapat saya sampaikan pemusnahan knalpot brong atau knalpot bising ini memang sudah lama menjadi perhatian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Klaten. Dan jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Klaten telah melakukan razia dan memusnahkan sebanyak 165 knalpot bersuara bising itu. Nah, pemusnahan sendiri dilakukan di halaman Polres Klaten pada Selasa 18 Januari 2022 dengan menggunakan gerinda besi. Jadi knalpot itu dipotong 2 sehingga tidak bisa digunakan lagi. Demikian rekan Tini. Baik, kemudian ratusan knalpot brong itu dirazia sejak kapan? Ya, rekan Tini dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwasanya 165 knalpot bising itu dikumpulkan oleh polisi dari razia yang digelar sejak 1 Januari hingga 17 Januari 2022. Nah, pada Sabtu 15 Januari kemarin atau Sabtu malam juga dilakukan razia besar-besaran di wilayah Klaten Kota termasuk menyisir jalan nasional, jalan Yogyakarta Solo di Kabupaten Klaten. Dari razia tersebut dilakukan sejak pukul 8 malam hingga tengah malam. Hasilnya polisi berhasil menyita 87 knalpot brong dalam operasi 1 malam tersebut. Demikian rekan Tini. Baik, Sofyan, kemudian kenapa dimusnahkan dan apakah kegiatan itu akan terus dilakukan? Ya, rekan Tini, pemusnahan knalpot brong ini atau barang bukti dari knalpot brong ini memang dilakukan oleh polisi untuk para
pemilik kendaraan roda 2 yang punya knalpot tersebut tidak bisa menggunakan lagi knalpot yang dia miliki, sehingga saat mereka mengambil motornya di Polres Klaten, jadi para pengendara motor itu harus membawa knalpot standar, sehingga knalpot brong tersebut disita oleh polisi. Kegiatan razia knalpot brong ini memang akan selalu ditingkatkan oleh jajaran Polres Klaten, terutama di daerah wilayah Klaten Kota, karena sudah banyak keluhan atau keresahan yang dilaporkan oleh masyarakat, baik itu melalui media sosial Polres Klaten atau bahkan mengirim pesan langsung kepada jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Klaten. Demikian rekan Tini. Baik, terima kasih Sofyan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Satpol Airut Polres Karimun berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI ke Malaysia secara ilegal. Sebanyak 7 orang calon pekerja migran Indonesia ini diamankan sebelum diberangkatkan tanpa dilengkapi dokumen resmi pada Senin 17 Januari. Ketujuh PMI ilegal itu berasal dari 4 provinsi yang berbeda. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami dari Tribun Batam, Yeni Hartati. Halo Yeni. Halo, malam Tini. Halo Yeni. Halo. Baik, Yeni, bisa dijelaskan kronologi penggerebekan yang dilakukan Satpol Airut Polres Karimun itu sendiri bagaimana? Baik, Tini, adapun penggerebekan yang dilakukan pihak Satpol Air Polres Karimun bermula pada Senin 17 Januari 2022, di mana Satpol Airut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia secara ilegal. Nah, penggerebekan ini sendiri dilakukan di Desa Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Seperti itu, Tim. Baik, kemudian bagaimana hasil penggerebekan yang dilakukan oleh pihak Satpol Airut Polres Karimun itu sendiri? Baik, adapun hasil dari penggerebekan yang dilakukan Satpol Air, di mana 7 PMI, 7 calon PMI ilegal yang merupakan atau berasal dari Aceh, NTT, Makassar, serta Pulau Jawa ini berhasil diamankan beserta pelaku yang berinisial R, di mana saat dilakukan penggerebekan oleh petugas, pelaku sempat melarikan diri dengan menggunakan pompong, kemudian didapatkan kembali pelaku di lokasi penampungan PMI ini di Kecamatan Moro. Kemudian ada satu dalang di mana diketahui berinisial F juga masih dilakukan DPO. Seperti itu, Tini. Kemudian apakah penggerebekan yang dilakukan oleh Polres Karimun ada keterkaitan dengan PMI ilegal di Batam beberapa waktu lalu? Ya, benar. Adapun keterkaitan antara PMI ilegal di Karimun ini dengan di Batam memang benar, dan saat ini kasus PMI ilegal ditangani oleh Polda Kepulauan Riau. Ini. Baik, reporter kami telah melakukan wawancara dengan Kasat Polairut Polres Karimun, AKP Binsar Samosir, dan berikut hasil laporannya. Bukan penampungan TKI ilegal, Bang, yang kita lakukan. Baik, jadi Satpol Air telah membongkar sindikat pengiriman PMI ilegal dari wilayah Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, ke negara Malaysia. Nah, mereka ditampung di sebuah pulau rumah oleh pelaku. Kurang lebih sudah 3 minggu, hampir 1 bulan mereka ada di pulau itu, menunggu keberangkatan dari Tekong yang akan membawa ke negara Malaysia untuk mereka dipekerjakan di sana. Dari keterangan calon PMI itu, Bang, mereka diminta bayaran? Ya, dari keterangan yang sudah kita ambil, masing-masing
calon PMI yang berasal dari NTT, Makassar, Aceh, Jawa. Mereka diminta untuk per orangnya sebesar 6 juta sampai 6.500.000. Jadi variatif, ada yang 6 juta, ada yang 6.500.000. Untuk mereka bisa sampai ke negara Malaysia oleh pengantar atau tekong yang ada di Pulau Duda. Pelaku ini ada keterkaitan dengan diamankannya PMI beberapa waktu lalu, Bang, di Batam? Untuk itu kami masih mendalami, cuman kemungkinan besar ada kaitan ke sana, tetapi berbeda case ataupun kasus, bukan yang kemarin yang meninggal di Johor, bukan. Kalau untuk modus pelaku sendiri, Bang, sebelum akhirnya memberangkatkan para TK ini ke Malaysia, apa Bang? Modusnya itu ya dia menitipkan beberapa calon PMI kepada masyarakat di sana. Jadi dia titipkan, kemudian nanti begitu mau berangkat dia ambil langsung berangkat. Nah itu juga kita dapatkan ini di beda pulau, bukan di Judahnya saja, tapi ada beberapa pulau lain. Nah, untuk penanganan PMI yang sudah kita amankan ini, gimana Bang kondisi mereka terakhir, Bang? Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini di Live Update. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Altini Alvin mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!